Wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Saudaraku, Lailatul Qadar ini yang disebut oleh para ulama, arti Al-Qadar adalah asyaraf, yaitu kemuliaan, malam kemuliaan. Tetapi para ulama tafsir juga menafsirkan Lailatul Qadar adalah malam at-takdir, ditakdirkannya segala sesuatu, seperti yang termaktub dalam surah Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailati mubarakah, yang semakna dengan ayat dan surat Al-Qadr ini adalah surat Ad-Dukhan ayat 3. Kalau di dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, kalau di surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailati mubarakah, Inna kunna mundirin fiha kullu amrin hakimin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh barokah. Ya, sesungguhnya kami adalah yang telah memberikan peringatan. Fiha, pada malam Lailatul Qadar atau malam yang penuh barokah itu, yufraqu kullu amrin hakimin, diputuskan segala sesuatu perkara dengan sangat tepat dan teliti, dengan sangat bijak. Jadi tidak ada yang salah keputusan Allah di malam Lailatul Qadar itu. Sehingga berdasarkan firman Allah yang mulia dalam surat Ad-Dukhan ini, para ulama menjelaskan bahwa di samping diturunkannya Al-Quran ya pada malam Lailatul Qadar tersebut, juga di hari-hari ya turunnya malam yang mulia atau Lailatul Qadar itu adalah ditakdirkannya segala sesuatu untuk umat manusia. Sehingga para ulama menyatakan bahwa takdir yang dimaksud dalam surat Ad-Dukhan adalah takdir tahunan. Ya, jadi dari Ramadan ke Ramadan yang akan datang, itu takdir kita diperbaharui. Walaupun ada hadis yang menyebutkan 50.000 tahun, ya seluruh takdir kita ditentukan oleh Allah. Ya, kata para ulama yang berkaitan dengan al-ihya, al-imatah, wal arzaq wa ghairi dzalik, baik rizki, umur, kematian seseorang, siapa yang dihidupkan, telah ditakdirkan oleh Allah. Yang berkaitan dengan nasib manusia itu 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan, alam semesta diciptakan. Juga ada hadis yang menyebutkan kita di dalam rahim seorang ibu, ya dalam bentuk janin, itu pada waktu umur 4 bulan atau 120 hari. Nah, berdasarkan ayat ini ada takdir tahunan, diperbaharui takdir kita. Ya, ini yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin dalam tafsiran tentang Lailatul Qadar ini. Kata beliau, minal ulama man qala al-qadar huwa asy-syaraf kama yuqalu fulanu dzu qadar azim, aidu syarafin kabir. Jadi yang dimaksud dengan al-qadar dalam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Wa minal ulama iman qala al-muradu bil qadar at-taqdir li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi sanah, ma yakunu fi sanah, karena malam ini, di malam Lailatul Qadar ini, ya di malam-malam ganjil terutama, maka ditentukanlah takdir tahunan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sebutkan tadi, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Ay yufsalu wa yubayyan wa sahih annahu syamil lil muayyanin lil ma'nayain. Lailatul Qadar la syakka anna dzatu qadar azim wa syaraf kabir wa annahu yuqaddar fiha ma yakunu fi tilka sana min al ihya wal imata wal arzaq wa ghairi dzalik. Jadi kata para ulama, baik makna syaraf maupun makna takdir itu dua-duanya bisa dimaknai, ya bisa sama apa namanya makna daripada al-qadar tersebut, ya karena dua-duanya bisa dimaknai ya untuk malam Lailatul Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia
dan yang kedua malam ditakdirkannya segala sesuatu yang sifatnya tahunan. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat semua, karenanya kalau kita ingin seperti apa takdir kita dan kita tidak tahu, tentu kita menginginkan takdir yang Allah tentukan untuk kita adalah takdir yang baik. Maka semestinya dan suatu keharusan kepada kita di malam-malam Lailatul Qadar ini kita berusaha untuk menghidupkannya, seperti juga Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan terus menerus kemudian kita berdoa kepada Allah agar seluruh takdir apa yang akan terjadi tahun yang akan datang sampai ke Ramadan yang tahun 2022 atau 1421 sampai 1422 Hijriah, ya, maka insya Allah saudaraku dengan doa dan amal ibadah yang maksimal, semoga Allah menakdirkan seluruh ya keinginan-keinginan kita dan ketentuan-ketentuan yang Allah ridhai, dan juga yang itu tentunya adalah takdir seluruhnya untuk kita yang baik. Ya, dengan doa yang kita sampaikan pada malam Lailatul Qadar, semoga Allah menerima doa-doa kita. Maka jangan sampai luput malam Lailatul Qadar ini dari kita. Sangat disayangkan karena terbatas, cuma 10 malam. Dan 10 malam pun tentu berdasarkan hadis yang sahih adalah di malam-malam yang ganjil. Maka ini sekali lagi adalah kesempatan kepada kita, ya, mohon maaf bersabar sedikit, ya, dan tidur lebih disedikitkan lagi, lebih banyak tilawah ataupun mau sholat lagi, tafadhol. Terutama untuk tilawah. Ya mungkin kita tidur dari jam 11 sampai jam 2, setelah itu kita tilawah, ngantuk, istirahat sebentar, wudhu lagi sampai menjelang sahur. Ya, berdasarkan ayat ini para ulama menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu turunnya tentu malam karena lailah. Jadi tidak siang hari. Jadi kalau kita tidur dari jam 10 sampai sahur, nah khawatirnya itu tentu ya karena ini mulainya dari ba'da maghrib ya sampai subuh. Nah, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajar. Sampai terbit fajar. Jadi para malaikat turun ya pada malam itu yang jumlahnya tentu kata para ulama ribuan, bahkan mungkin bukan ribuan ya, sangat banyak, jutaan bahkan. Maka ini juga menunjukkan keberkahan karena malaikat tidak turun kecuali mengandung dan mengundang rahmat dan keberkahan. Sekata Syaikhul Utsaimin, seperti malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar, menunjukkan di sana tidak ada keberkahan, karena rumah ketika dimasuki oleh para malaikat tentu di sana ada keberkahan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan firman Allah yang mulia surat Al-Qadar tadi, bahwa waktu Lailatul Qadar ini memanjang dari terbenam matahari ya sampai terbit fajar, yaitu waktu subuh. Jadi jam 4 insya Allah masih, setengah 5 masih, jam 3, jam 2 ya. Dimohon termasuk ini juga kepada saya pribadi, tentu banyak tantangan, banyak godaan ya, terutama mungkin ngantuk berat, tetapi kita berusaha. Maka ketika di hari-hari normal sangat bagus kalau kita ya dulu untuk tidurnya di masjid, karena kita saling mengingatkan dengan teman-teman dan juga ya jamaah itu semuanya pada bangun. Bahkan ada sholat qiyamul lail, ya, sholat tahajud lagi, seperti yang kita laksanakan dan alami bersama di Masjid Islamic Center Hubbul Wathon ya di Nusa Tenggara Barat ini. Nah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka saat-saat malam ini adalah malam-malam yang merupakan anugerah yang besar, jangan sampai luput dari kita. Sehingga kepada kita, walaupun dalam suasana tetap kita waspada musibah wabah corona ini, dan kita dianjurkan untuk di rumah, ada di beberapa mushola masjid juga terbatas, hanya untuk komplek tertentu, tidak ada izin untuk jamaah dari luar ya. Jadi tergantung ya kondisi kita masing-masing. Ya, sebagian
Jamaah, ada yang bertanya, Ustaz, di musola kami cuma berdua, bertiga, kami berjamaah, bolehkah kami tidur? Tafadhol. Yang bisa dan memungkinkan untuk tidur di masjid saat-saat ini, tafadhol bisa. Karena syarat intikaf itu adalah dilakukan di masjid, kecuali untuk, mohon maaf ya, sebagian para ulama membolehkan kalau ada rumah yang ada musolanya, tempat sholatnya. Itu pun para ulama tetap berdasarkan firman Allah, fala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Salah satu syarat melakukan itikaf itu adalah di masjid. Ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi tidak di rumah. Nah, bagaimana nanti, apakah Lailatul Qadar itu akan turun kepada kita yang tidur di rumah? Insya Allah, karena di suatu tempat ada masjidnya yang memang benar-benar ditutup. Allah Maha tahu tentang keadaan kita. Allah sangat Maha tahu tentang keadaan kita. Insya Allah Allah anugerahkan dan Allah turunkan pula kepada kita yang kita misalkan bukan itikaf ya, tetapi diam di rumah. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan, kata para ulama, insya Allah Lailatul Qadar akan turun kepada kita yang sedang tinggal di rumah, dengan catatan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu walaupun di rumah kita semua tetap melaksanakan ibadah dan menghidupkan malam yang mulia ini dengan tilawatil Quran ataupun dengan sholat. Rasulullah SAW dalam suatu riwayat, annahu kana idza dakhala al-ashr awakhir ahya al-laila wa iqadha ahlah. Beliau membangunkan. Jadi kalau membangunkan berarti ada keluarganya yang tidur. Jadi dibolehkan. Ya, selesai sholat tarawih kita kecapean jam 10 atau jam setengah 10, jam 10 kita tidur. Nah, nanti untuk di malam hari, di dini harinya kita saling membangunkan dengan keluarga kita. Aiqadha ahlahu wa syaddal mi'zar. Wa syaddal mizar. Dan beliau mengikat erat ikatan pinggangnya, ya. Jadi kata para ulama yang dimaksud adalah i'tazalan nisa wastada fil ibadah. Maksud mengeratkan ikatan pinggangnya. Ya, wasyaddal mi'zar, izar itu adalah sarung, dan mengikat keras sarungnya, mohon maaf, mengikat keras ikatan sarungnya, mengikat keras ikatan sarungnya. Yang dimaksud adalah beliau, mohon maaf, tidak berhubungan suami istri, jadi jauh dari istrinya di malam itu karena beliau itikaf di masjid, dan beliau mengambil suatu tempat yang dibuatkan di sana tirai untuk istirahat. Seperti itu saudaraku yang dimuliakan Allah. Cuma sekali lagi, kondisi kita yang memang kita di beberapa tempat masjidnya tidak dibuka, ya, dan kita harus tinggal di rumah bersama keluarga, maka kami tetap menganjurkan kepada saudaraku semua untuk tetap di rumah, tetapi dengan menghidupkan malam. Dengan menghidupkan malamnya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan tilawatil Quran, zikir, dan doa, juga diperbolehkan sholat. Nah, ini mengenai sholat malam ini sering ditanyakan sahabat semua, apakah selesai sholat tarawih kita melaksanakan sholat tahajud lagi? Banyak yang membolehkan, ya. Jadi yang jadi masalah adalah sholat sunnah witirnya. Jadi menurut pendapat pertama, bahwa dibolehkan sholat qiyamul lail lagi setelah sholat tarawih, seperti yang dilakukan di Mekah dan di Madinah pada malam-malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini. Ya, sholatnya itu 2 kali, di awal malam dan di akhir malam. Nah, kemudian kalau di Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah, di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram Mekah, memang witirnya ditunda. Witirnya dilakukan ketika di akhir malam, witirnya itu. Nah, bagi kita yang melaksanakan witir di awal malam bersama keluarga ataupun mungkin di mushola tertentu yang masih diperbolehkan untuk melakukan sholat tarawih, apabila seseorang sudah ikut sholat tarawih dan sholat witir bersama imam, dan itu sangat dianjurkan selesainya bersama imam, ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dianjurkan kita melakukan sholat tarawih selesai bersama imam, salam bersama imam, ya, selesai witirnya. Nah, jamaah semuanya, sahabat semua, begitu kita melakukan sholat witir, kemudian kita pulang ke rumah membaca Al-Quran dan istirahat tidur. Nah, bagaimana bangun jam 1 atau jam 2? Silahkan berwudu, ya, kemudian melakukan sholat sunnah wudu. Nah, dibolehkan sholat tahajud lagi, dengan catatan tidak melakukan witir lagi, karena tidak boleh ada witir 2 kali. Itu pendapat pertama.
Atau pendapat yang lain, boleh tidak witir, nanti witirnya ditunda. Tafadhol. Nah, menurut pendapat yang kedua, bahwa tidak ada lagi sholat tahajud, cukup salat sunnah wudu saja. Yang diperbanyak adalah tilawatul Quran dan doa, bersama juga berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Perbanyak itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, disambung dengan tilawatil Quran, capek sedikit, ngantuk, istirahat, kemudian wudu lagi, pegang lagi Al-Quran. Seperti itu. Karena sekali lagi Lailatul Qadar, malam yang mulia ini yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu tidak turun di siang hari. Jadi kalau siang harinya kita beraktivitas dan malam harinya tidur, kapan kita mendapatkan Lailatul Qadar ini? Sangat disayangkan. Dan ini terbatas sekali di malam-malam ganjil. Ya, lil ulama'i arafi ta'ini hadhil lailah. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan malam ini turun, malam yang mulia atau Lailatul Qadar ini. Annaha Lailatul Hadi wal Ishrin, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 23, Laila al-Thalith wal Ishrin, wa minhum annaha Laila al-Khamis wal Ishrin, yaitu malam yang ke-25. Ada annaha Laila Tasi wal Ishrin, yaitu malam yang ke-27. Dan ada yang mengatakan tantakil fi layali al-witr minal ashr al-awakhir, pokoknya di malam-malam ganjil, di malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan, termasuk di sana malam 27 dan juga malam 29. Ya, at-tasi', as-sabi' wa tasi'. Malam ke-27 dan malam ke-29. Sehingga karena kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu turun, maka seyogianya dan semestinya setiap malam-malam ganjil harus dilipat gandakan. Bukan berarti di malam-malam yang genap kemudian kita santai, tidak juga begitu. Ya, ini ada prioritas. Tetap kita seimbangkan, kita stabilkan ibadah kita. Ya, kalau bisa sama. Insya Allah, Allah Maha tahu. Ketika kita di malam genap sangat sungguh-sungguh, dan di malam ganjil juga sangat sungguh-sungguh, semoga Allah anugerahkan. Jadi bukan malam genap kita tidur sepanjang malam sampai nanti baru sahur kita baru bangun. Sahabat semua, ya, itu mungkin yang bisa disampaikan dulu. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, intinya mari kita sambut malam Lailatul Qadar ini semenjak malam ini, karena hari ini malam hari yang ke-20 sore ini, dan malam ini nanti adalah malam 21. Para ulama menganjurkan ya masuknya seseorang ke masjid yaitu di awal malam 21 semenjak atau sebelum matahari terbenam, yaitu sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib kita sudah masuk ke masjid. Begitu kita dalam keadaan normal. Ya, dalam keadaan sebelum musibah wabah ini. Kita dianjurkan sebelum sebelum malam 21, yaitu sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib, kita semua sudah masuk di masjid. Setelah kita masuk di masjid, maka tidak boleh lagi keluar kecuali sesuatu yang sangat darurat, yaitu untuk MCK tentu di luar, mohon maaf, kamar mandinya mungkin agak jauh dari masjid, tafadhol. Dan juga hal-hal yang diperbolehkan ya dalam keadaan darurat, misalkan ada keluarga yang meninggal, yang sakit, itu sebagian para ulama membolehkan ya kita untuk datang menjenguk, ya, untuk menjenguk sebentar kemudian kita balik lagi. Nah, ketika tidak hal-hal yang darurat, maka tidak boleh kita melakukan atau keluar dari masjid. Hatta untuk transaksi jual beli itu para ulama mengatakan tidak boleh, nanti batal. Wabil khusus pulang dulu ke rumah kemudian mohon maaf, ya, dia berhubungan dengan istrinya padahal dia sedang itikaf, ya, sedang itikaf, kecuali yang tidak itikaf. Ingat, catatan tidak boleh berhubungan di malam hari dengan istrinya itu bagi orang yang niat i'tikaf. Bagi yang tidak itikaf tentu boleh, tapi keutamaannya berkurang. Nah, sekali lagi, kemudian bagaimana di rumah ketika tidak ada itikaf? Tentu boleh berhubungan dengan istrinya, cuma sekali lagi keutamaan itu mungkin berkurang, walaupun boleh. Ya, karena di malam-malam ganjil itu malam Lailatul Qadar, Nabi memerintahkan kita untuk i'tikaf di masjid, maka ketika di rumah tidak ada i'tikaf, ya, tentu hukum-hukum i'tikaf tidak berlaku. Sahabat semua, bagi ulama yang berpendapat bahwa i'tikaf hanya di masjid, ketika di rumah tentu dalam keadaan darurat tidak i'tikaf lagi, tetapi keutamaan Lailatul Qadar insya Allah kita akan dapatkan,
dengan kita menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah, tilawatil Quran, salat malam maupun doa dan zikir kepada Allah. Ya. Nah, mohon maaf berkaitan dengan berhubungan suami istri ini, karena kita di rumah tidak itikaf maka tentu boleh. Tidak batal itikafnya karena tidak ada itikaf. Sahabat semua, sekali lagi mari ya, dikatakan oleh Syekh Said Sabiq dalam kitabnya bahwa para ulama berbeda pendapat apakah malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Yang jelas kata beliau, innaha tantaqil fi layali al-witri minal ashril awakhir. Ya, bahkan ada hadis dari Ubay bin Ka'ab, wallahi la ilaha illa huwa innaha la fi ramadan yahlufu ma yastatni. Wa wallahi inni la alamu ila ilahiya hiya lailatul allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha hiya lailatu 27. Ya, beliau bersumpah bahwa ketika suatu malam kami diperintahkan untuk menghidupkan malam, amarana Rasulullah bi qiyamiha sallallahu alaihi wasallam. Kami diperintahkan untuk menghidupkan malam itu, dan kami melihat, ya, menyadari bahwa ternyata malam itu adalah malam yang ke-27. Wa amaratuha an tatlu'a syamsa fi sabihah yaumiha bayda'a la syi'a laha, dan kami juga mengetahui salah satu ciri turunnya Lailatul Qadar di malam itu, malam ke-27 menurut Ubay bin Ka'ab, menurut riwayat ini adalah matahari terbit pada waktu paginya, terbitnya matahari tersebut bayda, yang biasanya menyemburat kuning tetapi ini putih sinarnya, la syi'a laha, ya, seolah-olah tidak ada sinar yang menyemburat, tidak terlalu terang, ya, pada paginya, yaitu pada malam 27. Sehingga sebagian para ulama sangat yakin sekali Lailatul Qadar malam itu turunnya adalah malam yang ke-27. Walaupun sekali lagi sahabat semua tentu berdasarkan hadis-hadis yang lain, ya, bahwa malam Lailatul Qadar besar kemungkinan adalah di malam-malam ganjil. Dan apa yang kita lakukan di malam itu tentu memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak tilawah dan sholat. Kami ulang lagi, untuk sholat ini bagi pendapat yang pertama dibolehkannya salat tahajud kembali, tafadhol, bagi sahabat semua yang mau tahajud lagi 8 rakaat tentunya, dan tidak ada witir kalau sudah witir di awal malam. Kemudian yang kedua, bagi yang berpendapat tidak ada sholat tahajud, karena sholat tahajud di waktu sholat bulan puasa itu ada namanya tarawih. Qiyamul lail pada waktu Ramadan itu namanya tarawih. Boleh dilakukan di awal malam maupun di akhir malam. Jadi kalau orang sudah melakukan di awal malam, tidak perlu di akhir malam lagi. Dan sebagian kaum muslimin ada yang melakukan ditunda, dia tidak melakukan di awal malam, karena ada beberapa masjid waktu dulu dalam keadaan normal itu dilakukannya jam 2, ya, kayak di beberapa tempat. Jadi mereka tidak melakukan di awal malam, melakukannya di akhir malam, maka jamaahnya ikut di akhir malam. Jadi sahabat semua, tafadhol, ya, kita tidak saling menyalahkan, dan juga semua masing-masing ada dalilnya, tafadhol, karena menghidupkan malam itu dengan ibadah termasuk di dalamnya adalah sholat. Menghidupkan malam dengan ibadah termasuk di dalamnya adalah sholat. Sahabat semua, itu saja dulu yang bisa disampaikan, ya. Kami persilakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ada waktu 5-10 menit. Iya. Ada pertanyaan dari Pak Samsurizal, masih dekat rumah ada rencana itikaf, tapi Anda ragu mau ikut terkait corona, gimana pendapatnya? Jadi begini, tergantung kondisi. Ya, kalau pertama tentu himbauan dari pemerintah kan tidak kumpul-kumpul, ya, dengan banyak orang. Jadi kalau itikafnya melebihi misalkan 10, tentu itu banyak. Ya, ada beberapa musola yang jamaahnya mau itikafnya cuma 5 orang. Ya, mereka bertanya, kami anjurkan, tentu tidurnya tidak ngumpul. Yaitu musola yang agak luas, ada 5 orang. Bahkan mungkin kata mereka, Ustaz, nggak sampai 5 orang, kita 4 orang, 3 orang ini. Ya, jadi untuk menghindari kumpul orang banyak, dan tentu dalam keadaan darurat masih khawatir kita wabah corona ini,
Ini namanya darurat. Jadi lebih bagus tidak di masjid. Ya, tidak di masjid, lebih bagus tidak di masjid karena masih kita ini di NTB, di Mataram khususnya itu zona merah. Ya, dikecualikan di komplek tertentu tidak ada jamaah dari luar dan jamaahnya sangat sedikit. Seperti tadi ada yang 5 orang mau itikaf dengan tidurnya tidak berdekatan. Tidurnya tidak berdekatan, jadi saling jauh. Begitu. Ya, itu diperbolehkan, silakan. Tafadhol. Jadi kami sampaikan dalam keadaan darurat tidak untuk itikaf di masjid. Enggak, kita itikaf di rumah dengan catatan sahabat semua, ya khusus Pak Samsul Rizal ini, hidupkan tentu malam walaupun di rumah dengan tilawatul Quran dan juga doa dan zikir. Antum mau sholat, sahabat, mau sholat lagi tafadhol. Ya, jadi seperti itu. Tergantung kondisinya masing-masing. Kalau tidak terlalu banyak, 5 orang ke bawah tafadhol. Tapi kalau sampai 10 ke atas, ini kerumunan namanya. Kami tetap menghimbau kalau sampai 10 orang ke atas, ya 10 lebih banyak daripada 10 itu untuk tidak melakukan di masjid lah. Ini juga belum ada keputusan resmi, walaupun Majelis Ulama Pusat telah meminta, ya, saran dari menganjurkan ke pemerintah untuk segera mengeluarkan instruksi diperbolehkannya masjid. Ya, kami membaca di media bahwa Majelis Ulama Pusat ingin segera meminta kepastian kapan masjid bisa dibuka. Tapi sepertinya belum ada keputusan. Wabil khusus kita di Nusa Tenggara Barat, di Nusa Tenggara Barat ini belum ada keputusan baik dari provinsi maupun kabupaten maupun kota. Ya, kecuali wali kota dan pemerintah setempat, bupatinya diperbolehkan, ya karena kondisi sudah agak kondusif, ya penurunan semakin drastis umpamanya, maka itu mungkin diperbolehkan, ya. Kemudian dari Bapak Jumahir, maaf Ustadz, bagaimana kalau seandainya di malam 21 sampai 26 ibadah kita full maksimal, ternyata malam 27-nya ibadah tidak maksimal, lalu kita bersih dan menyesal. Intinya niat yang tulus dan kesungguhan. Makanya kenapa ini di malam 10 terakhir ini tetap para ulama walaupun malam-malam ganjil itu turun, tetapi di malam genap pun harus kita tetap semangat, dijaga semangat kita karena Allah Maha tahu. Ya, beda dengan orang yang tadinya malas begitu, nanti ajalah seperti tadi. Ya. Nah, bagaimana nanti ketika malam 27 pas dia tidak ibadah, tidak bangun, pas malam itu turun, kan sayang banget. Ya. Bagaimana kalau dia menyesal? Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak tahu apakah itu nanti kita mendapatkan Lailatul Qadar juga walaupun kita tidak beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi penyesalan dan taubatnya, nangisnya itu suatu ibadah. Penyesalan ketika lewatnya suatu kebaikan dari dirinya, maaf nih Pak Jumahir, ya, Pak Jumahir Kadir, penyesalan dan menangisnya ketika terlewatkan malam 27 dan kekhawatiran di sana akan turun Lailatul Qadar, itu merupakan suatu yang sangat disenangi oleh Allah, suatu ibadah juga. Makanya mari kita yuk saling mengingatkan dengan keluarga, dengan anak istri untuk kita tetap menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar ini. Sahabat semua, mungkin sampai di sini kita cukupkan. Ya, kalau mungkin masih ada pertanyaan tafadhol. Ya, mohon maaf kami mungkin cukupkan, dan sebelumnya tetap kami sampaikan bahwa para ulama banyak mensyaratkan itikaf itu harus di masjid, sehingga dalam keadaan kondisi kita tidak normal ini, darurat wabah corona, kita tetap tinggal di rumah, tetapi hukumnya tidak disebut itikaf. Tinggal di rumah kita melakukan ibadah, para ulama menetapkan tidak seperti di masjid, jadi tidak ada itikaf. Ya, tidak ada itikaf. Sehingga kita keluar rumah, jual beli itu hukumnya boleh. Nah, tetapi di malam hari tetap kita memaksimalkan ibadah. Apakah akan turun? Insya Allah. Karena kita tidak di masjid lagi. Maka ketika kita melakukan ibadah di rumah, maka insya Allah kita bisa melaksanakan, ya, dan menghidupkan malam dengan tilawatul Quran, doa dan zikir juga sholat. Insya Allah kita pun akan mendapatkan Lailatul Qadar. Intinya sahabat semua tetap semangat, optimis, ya, dan jangan berleha-leha. Jangan kemungkinan di rumah lah nggak semangat. Banyak, terutama para pemuda, para remaja.
Banyak yang mengeluh, SMS kepada kita, Ustadz gimana ini, kita nggak semangat lagi, nggak ada itikaf bersama, nggak ada tahajud malam dengan imam-imam yang suaranya bagus, ya tidur di rumah jemu, kemudian baca Quran pun kalau di rumah agak lesu Ustadz, nggak sesemangat di masjid. Kalau di masjid kan rame, kita saling membangunkan dengan teman-teman. Iya, apa yang antum, yang anda rasakan, kita semua rasakan, tetapi ini adalah tentu harus kita hadapi dengan sabar dan juga dengan penuh optimis. Ya, para ulama menjelaskan insya Allah akan turun juga ya Lailatul Qadar di rumah insya Allah. Terutama untuk yang ibu-ibu, para remaja putri, itu tetap kita semangat di dalam melaksanakan ibadah. Sahabat semua, itu saja dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah besok akan kita lanjutkan lagi. Tentu kita akan berbicara terus tentang keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Ya, karena masih banyak tafsiran dari para ulama tentang keutamaan malam ini. Bukan hanya keutamaan 1000 malam itu yang paling penting, lebih baik daripada 1000 bulan, mohon maaf, lebih baik daripada 1000 bulan. Ternyata malam Lailatul Qadar adalah malam ditakdirkannya segala sesuatu yang sifatnya tahunan. Ya, jadi sahabat semua, pengen seperti apa Anda takdirnya tahun yang akan datang, segera berdoa di malam ini. Sempatkan ya. Jadi jangan sampai terlalu pulas tidurnya. Yuk kita saling membangunkan dengan teman, dengan saudara, dengan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali nanti di esok hari. Mudah-mudahan mungkin bisa kita lakukan dan laksanakan bincang-bincang kita ba'da asar insyaallah jam 5 ya sampai jam 6 atau jam setengah 6. Terima kasih.